Ya, alhamdulillah tahun ini saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan hewan-hewan kurban terbaik versi saya. Dan dari tahun ke tahun itu kan harus ada peningkatan gitu. Jadi kalau alhamdulillah sih dari dulu, dari sejak muda gue tuh udah membiasakan untuk terus bisa memaksakan diri untuk berkurban. Nah, di beberapa tahun yang lalu, ketika 4 tahun yang lalu kalau nggak salah dengan sapi gue Grandong yang hitam kelam itu, nah gue tuh menemukan hakikat arti dari sebuah pengorbanan alias proses kurban di Idul Adha gitu. Jadi pas saat itu tuh kan gara-garanya gue tuh masuk banget ke karakter si sapinya, ngurusin walaupun ke saat itu cuma 2 hari, 3 hari gitu. Pas lagi penyembelihan tuh wah sedih banget. Seminggu gue galau gitu tiap itu tuh sampai gue tuh menghubungi dokter animal communicator yang bisa komunikasi dengan hewan, kan itu ada ilmunya juga. Dia tuh gimana sih? Gue bilang si Grandong. Oh ya dia tuh mengabdi banget bla bla bla. Sampai sedih, sampai nangis gitu, segitunya. Akhirnya gue ketagihan, setiap tahun gue tuh berusaha untuk mendapatkan hewan kurban terbaik dan melibatkan perasaan di dalam pengurusannya. Jadi abis Grandong tuh kalau nggak salah siapa ya, Wisanggeni ya. Abis itu tahun lalu Wariso sama Golden. Nah tahun ini gue alhamdulillah menemukan beberapa ekor lainnya. Ada Condrosimo, kemudian ada Janoko, ada lagi Bomber, Niki. Nah untuk itu tuh kan gue tuh dari tahun-tahun sebelumnya juga mempersiapkan kandangnya saja udah spesial. Jadi kalau gue tuh nganggapnya tuh ini partner akhirat. Jadi gue tuh mempersiapkan kandangnya tuh spesial, makanannya, pengurusannya dan lain-lainnya tuh. Kan gue di sini banyak banget hewan peliharaan. Tapi untuk hewan kurban itu dapat spesial lagi penanganannya. Nah untuk tahun ini gue sampai bikin kandang khusus buat mereka. Bikinnya tuh 4 tempat makan. Pas udah jadi 4 gue bilang gini, kayaknya 7 bisa nih mah, gue bilang gitu kan. Seucap-ucapnya aja. Akhirnya ya udah 4. Tiba-tiba manajer gue, kurban juga, titip di sini. Kemudian teman kerja gue, ada juga eksekutif produser gue. Gue titip hewan gue dong di pendopo, boleh. 6. Hari ini tiba-tiba gue kan pinjem buat penyembelihannya tuh ada apa? Kandang jepit. Jadi yang gede mah kan biasa pakai tali. Nah kalau yang agak sedang itu gue pakai kandang jepit. Pas dia nganterin sini, dia juga nganterin, nih mau nggak sapi Madura buat dikurbanin juga. Ya udah deh, ayo. Akhirnya baru hari ini. Total 7. Jadi pas sama dokter hewan gue gini, kejadian juga Pak 7. Iya ya, padahal gue asal ngomong 7. Jadi insya Allah ada 7 sapi dewasa, kemudian ada 2 sapi mini, jadi ada 9 sapi di sini tuh. Dan tapi tidak semuanya dikurbankan karena ada 1 ekor buat tahun depan, insya Allah 2 ekor lainnya itu mah untuk dipelihara karena emang betina juga jenis kelaminnya. Jadi yang dikurbankan tuh totalnya sih ada 6. 2 punya teman-teman sama manajer juga. Yang lainnya ada yang buat keluarga besar gue, istri dan anak-anak, kan bisa buat 7 jiwa kan ya. Kemudian juga gue persembahkan juga ada beberapa karyawan, gue atas namakan untuk mereka sama kakak-kakak kandung gue juga gitu. Dan itu akan semuanya dilakukan di bawah pendopo ini. Nanti dilakukannya insya Allah hari kedua, karena hari pertama gue di Bandung, hari kedua di sini. Nah itu rombongan dari Bandung sampai 1 bis lebih untuk pengurusan hewan kurbannya tersebut. Jadi alhamdulillah kalau kata orang harus ada peningkatan ya, dari 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Tiap tahun tuh kalau gue pribadi harus memaksakan diri sih gitu untuk meningkatkan kualitas nilai ibadah kita gitu. Ini galau itu pasti, tapi untuk tahun ini bedanya mungkin kalau kemarin tuh satu tahun lalu 2 gitu. Gue masih bisa membagi hati. Nah yang ini tuh kan banyak, ada 4 ekor yang udah lama di sini, ada 1 ekor Condrosimo tuh 6 bulan bahkan di sininya juga. Jadi gue pribadi nggak terlalu memasukkan hatinya tuh nggak kayak yang sebelumnya. Tapi gue ngasih kesempatan sama kiper-kiper gue. Kiper-kiper tuh pengurus hewan gue tuh. Jadi 1 sapi, 1 kiper. Jadi kayak 1 suster gitu. Itu dipilih juga sama gue. Mereka yang beneran ini banget, belum apa-apa juga udah nangis mereka. Gue juga, nah rencananya ntar kan kalau gue tuh suka ada sesi ngobrol sama hewan kurbannya kan. Ntar malam tuh gue mau ada ngobrol sama semua hewan kurban gue. Ntar malam tuh biasanya tuh udah mulai galau. Galau tuh biasanya gue dari mulai ntar malam sampai hari H udah galau gitu. Dan kayak makanan kemarin
Oh ya. Oh itu mah jadi satu ekor kan sapinya tuh rata-rata 1 ton up rata-rata ya. Jadi kalau ngasih makan hewan itu harus 10% dari berat badannya. Berarti kalau ada yang si Condro Simoto kan 1,2 ton. Satu hari aja 120 kilo satu hari satu ekor. Yang lain ya nyediain rumput nih, kiper gue sama dokter hewan gue pada kebingungan. Rumput udah mulai habis karena rebutan sama para penjual hewan kurban di sekitar sini juga. Jadi kan kita tuh tiap hari tuh beli rumput, nggak ngarit gratis karena nggak ada lahannya, beli comborannya dan lain-lain sebagainya. Bahkan kemarin kan kita bikin mukbang bareng semuanya. Jadi selalu itu tiap tahun tuh kita memanjakan mereka, ngasih makanan-makanan yang mungkin sebelumnya mereka belum pernah makan, kayak buah-buahan, mereka bisa juga. Jadi sampai satu tempat gede berempat tuh mereka, wah malah pertama kali malah mereka kayak ngobrol gitu, kayak cium-ciuman gitu. Ini ngapain sih, bukannya makan ya. Pengalaman pertama buat mereka juga bisa berinteraksi gitu. Dan hari ini juga kan tadi sengaja dibikinin klip gitu. Nah itu kayak tahun lalu, jadi buat kenang-kenangan ke mereka juga, buat penghargaan kepada peternaknya juga, dan juga memberikan semangat untuk para peternak juga. Dan tahun ini juga kalau orang kan biasanya sapi-sapi impor gitu, gue juga kan pakai sapi impor juga. Nah sekarang tuh ada 2 jenis sapi asli Indonesia, sapi Bali dan sapi Madura. Itu juga ternyata salah satu sapi dengan kualitas daging terbaik juga. Karena perbandingan daging dengan tulangnya tuh dan lemaknya tuh, dagingnya tuh banyak banget untuk ukuran sapi Madura dan juga sapi Bali. Jadi walaupun belum terlalu populer, kalau orang tuh kan limosin, wah apa gitu. Itu bagus, tapi buat para peternak Indonesia juga harus tetap semangat. Itu maksud gue. Jadi kenapa gue dikontenin itu supaya memberikan semangat kepada semuanya, para peternak, juga semangat kepada semua orang untuk ikut berkurban. Dan kalau sore nih, kok jam 4 sore di sini anak-anak penuh banget, jumpa fans. Itu dari tahun lalu, itu tiap jam 4 sore itu mereka tuh udah ngumpul. Gerbang dibuka, mereka tertib. Cuma sapi tunjukin, wah mereka tepuk tangan, terus dikelilingin, mereka boleh ngelus. Ada beberapa bahkan bisa ikut mandiin. Itu, dan sapi-sapi gue juga kayak udah happy jadi gitu tuh. Kadang-kadang mereka nyapa mu gitu, wah pada tepuk tangan gitu. Anak-anak tuh pada sampai tahu nama-nama sapinya gitu. Dan nanti pas hariannya juga pasti penuh juga. Jadi ini udah seminggu lebih tiap hari jumpa fans kita, bagiin stiker sapinya, ya happy lah. Dan mereka ternyata dari sejak dini mereka tuh ikutan happy, dan juga mereka punya cita-cita untuk bisa berkurban juga, kata mereka. Kan gue nanya-nanya, gimana mau kurban juga? Mau kurban juga, mau sapi. Bahkan ada beberapa para peternak yang gue kunjungi, mereka tuh happy banget karena kalau dulu tuh kan sapi 1 ton tuh sapi presiden lah zaman dulu ya. Kalau sekarang tuh semua orang bisa kok sapi 1 ton up itu gitu. Dan para peternak happy, yang berkurbannya juga semangat untuk memberikan yang terbaik. Bahkan katanya ya teman-teman kita yang tadi baru dapat informasi, ada yang nonis aja ikutan berkurban banyak sekarang ya. Itu ya seru lah, insya Allah. Masa nonis aja itu, apalagi yang muslimnya harus lebih semangat lagi. Intinya lagi adalah semangat berkurban itu jangan sampai kalau berkali-kali dia ngomong, lu ngerokok tiap hari bisa nyisin uang, nyicil motor bisa, HP masih bagus tetap nyicil lagi yang baru gitu. Yang ini tuh yuk kita coba yuk, karena gue pernah ketemu anak kecil juga nabung sehari 10.000 dan setahun dia bisa ngumpulin 3 juta. 3 juta dia kumpulin sama 7 orang teman-temannya, 21 juta kali 7 kan 21. Beli sapi mereka SD kelas 4 kelas 5 gitu. Jadi kan wih hebat banget ya gitu. Jadi maksudnya semangat untuk beribadah itu emang harus dipaksakan sih gitu. Ya. Ya, jadi gini, hewan itu kan makhluk itu berkomunikasi. Gue tuh sampai beneran ngedatangin dokter ahli komunikasi dengan hewan gitu. Dan kalau kata dokternya juga, ya gak usah jadi dokter, gak usah menjadi ahli animal communicator untuk bisa berkomunikasi. Intinya gini, kayak kita deh sama orang yang kita cintai, tanpa ngomong kita cuma lihat-lihatan, pandang-pandangan, kita udah tahu kok gue tuh sayang sama lo. Terus kita, ya gue tuh gak mau kehilangan lo tanpa ngomong. Nah jadi bahasa itu tidak hanya bahasa verbal saja. Nah gue tuh selalu melakukan itu, jangankan untuk hewan kurban, hewan-hewan semuanya juga gue selalu datang, assalamualaikum, gue ajak ngobrol. Semua pecinta hewan pasti gitu. Dan ada komunikasi kayak, ya jawabnya nggak assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak gitu juga, kecuali burung beo gue ya. Maksudnya jawabnya tuh ya dengan
matanya, lenguhannya, kalau sapi gerak-geriknya. Ya gitu tiba-tiba netes mata, netes air mata itu tuh sangat sering. Nah itu deep talk yang gue lakukan tuh harus dijelasin. Karena dulu yang si Grandong yang gue cerita, si dokternya bilang, iya si Grandong tuh katanya sangat cinta, mengabdi. Tapi sampai akhir hidupnya dia bingung, lu cinta gue kenapa lu misahin gue tuh sama lu tuh mau selamanya juga, ayo gue disuruh apa juga mau gitu. Sampai nangis gue saat itu, maksudnya oh segitunya ya. Jadi semenjak itu gue kalau itu tuh harus ada hak mereka kenapa dikurbankan, ada hak tahu mereka. Jadi bukan hanya kurban saja, misal ketika mau menyembelih untuk kita makan aja, maaf ya kamu gitu kita makan. Dan ke sapi-sapi gue itu gue ngomong, saudara-saudara kamu itu diciptakan tuh memang untuk jadi hewan ternak, untuk bisa disantap, dimanfaatkan oleh manusia. Tapi ketika diputuskan dan dipilih untuk dimuliakan menjadi hewan kurban, kamu tuh jadi ada nilai lebih. Itu tuh percaya nggak percaya, dia tuh yang ada ekspresinya, itu yang gitu. Abis itu biasanya makan terus. Dan gue ngomong gini, udah cukup. Dagingnya udah banyak. Dia tuh jadi ada keinginan memberikan lebih. Karena dia tahu ini untuk kebaikan dan lain-lain. Dan itu nyata. Bahkan ada gue siangnya ngasih tahu tentang hikmah kurban itu. Sorenya gue undang dokter udah sepuh, dokter Rajanti. Beliau itu non muslim dan nggak tahu tentang hikmah ini. Terus dia komunikasi, terus dia bilang gini, dia bahagia dimuliakan. Jadi kalimat yang gue ngomong di siang persis disampaikan sama si sapi ke dokternya. Sampai kameramen gue ikut nangis. Jadi sampai kata dokternya kan nanya, beneran kamu siap? Dok udah gak usah ikut campur, kata sapi, kata Wisanggeni saat itu. Saya ini dimuliakan, saya bahagia. Dia ngomong gitu. Dan tahun lalu si Wariso tuh galak banget. Ke gue doang yang dia yang tunduk. Kok ke kiper gue tuh dia tuh ngajak main, seruduk gitu. Oh bahaya banget. Kok ke gue dia nunduk. Nah, kok kenapa gini? Terus kata, oh dia respect sama lu, dia tahu katanya gue yang memiliki tanda kutip dia pas mau dikurbankan tahun lalu persis. Biasanya dia kalau dikeluarkan tuh semangat. Dia tiba-tiba gini, kayak tahu hari itu hari yang ditunggu-tunggu gitu istilahnya. Dia diem aja. Terus gue bilang, ya nggak apa-apa, yuk kita mandi dulu yuk. Mandi dulu, nikmatin mataharinya. Dia senyum gini, nggak berontak, nggak sama masker. Itu semua orang foto dia diem aja senyum. Ketika itu kan gue selalu ngomong, kamu jangan berontak biar nggak sakit. Pandang aku ada di samping kamu. Itu dia ngomong. Pas gitu dia tuh mandang gitu, kayak pas Grandong yang masih kebayang sekarang. Pandang-pandangan mata dia ngeliatin mata gue gitu, terus dari gini panik dia, terus dia tiba-tiba kosong. Itu tuh. Gue ngomong aja nangis karena karena menurut gue hewan kurban itu bukan sekedar beli, transfer, datang, foto, lihat, bagi. Iya itu benar, tapi ketika ada rasa di dalamnya tuh nih, sorry ya, gue rindu sama hewan kurban gue. Jadi gue nganggap tuh ntar ketemu lagi ya, sambut aku nanti ya, selalu ngomong gitu. Jadi gue tuh selalu meluk dia. Dan kalau malam-malam gue selalu datang ke kandangnya, ngobrol bentar lagi ya, malam takbiran selalu gue di kandang ngobrol, besok ya sampai ketemu lagi nanti ya, seperti itu gue ngomong gitu. Dan dia tuh selalu kadang-kadang ada yang ngasih tangan, kayak ngasih itu, terus ada gelendotan. Dan itu biasanya ajaib, semua kelakuan sapinya tuh di hari-hari akhir, detik-detik hari itu memberikan signal perpisahan. Makanya gue kalau ngomongin sapi-sapi itu udah. Nah tahun ini kayaknya sih yang akan nangis Bombay bukan gue doang, para kiper. Kiper gue tuh kemarin ngobrol sama dokternya udah nangis. Udah nangis mulu mereka. Makanya kayak tadi dibikinin video itu tuh kenangan buat mereka juga, mereka happy. Dan gue nanya ke mereka, ada bedanya nggak lu pelihara hewan biasa dengan hewan kurban? Kata mereka beda banget. Karena ketika bersama-sama, kita tuh kan ada perasaan ingin bersama mereka selamanya. Orang kita cinta itu seperti itu. Tapi mereka tuh sekarang tuh mengurus hewannya sepenuh cinta, sepenuh hati. Tapi ada batas waktu. Kayak mau ketemu dengan orang yang maksudnya mau dieksekusi mati misal gitu. Nah itu tuh jadi ada batasan. Lu tanggal segini akan berpisah. Itu katanya galau banget. Jadi kalau tadi tanya galau bukan gue, galaunya berjamaah kok ini sih. Dan mereka tuh bisa, kan kita kulitnya bisa gue suka jadiin karpetnya datang aja mereka nangis, bukan lagi ngelus-ngelus, sebegitu cintanya. Dan itu adalah
Bedanya kita hanya berkurban dengan melibatkan rasa. Karena gue merasa ini tuh hakikatnya seperti Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail, anak yang dinanti, karena ketaatan harus pisah. Nah itu tuh mengorbankan yang sesuatu yang disayang itu tuh yang itu yang berat. Dan selalu ada godaan. Nggak sayang dikorbanin. Sapinya bagus banget loh. Sapinya nurut banget loh, gede banget, tahun depan aja gitu. Selalu ada, setiap tahun. Dan gue itu, menurut gue itu godaan. Udah gitu. Oke. Ya, jadi ini kiper gue nih. Jadi pemilihan kipernya juga satu sapi, satu kiper. nih. Kalau Jenny itu Condro Simo ini ada sapi FH tuh sapi perah jantan mix dengan berangus. Nah jadi tinggi banget dan itu menjadi salah satu orang yang pecinta sapi pasti kalau ngeliat si Condro Simo tuh kaget banget, ini salah satu sapi tertinggi, tinggi banget, monster banget, lebih tinggi pantat dia daripada gue. Berapa? 1,2 ton terakhir sih 1,2 ton. Ini 6 bulan di sini. Nih ntar pasti dia mewah ini mesti semuanya. Aslinya dari negara mana itu? Ini kalau ini aslinya Eva tuh dari lupa lah pokoknya England ya. Udah nggak usah aku salah. Awal beli berapa ton? Awal beli masih 1,1. Emang udah besar dari sana, tapi pas di sini tuh nambah tinggi, nambah panjang, nambah lebar. Jadi si yang punyanya aja kesini kaget. Wih, ini super, ini makin tinggi gitu. Nah, ini si Condro Simo. Harganya berapa? Harganya lupa lagi. Dan kalau Condro Simo sampai bisa dinaikin banget ya. Tadinya nggak bisa, Pak. Tadinya nggak bisa sama sekali, tapi udah bisa dinaikin. Nah kalau ini si Niki mah bagus. Ini jenisnya adalah jenis Belgian Blue itu adalah sapi dengan otot paling besar sebetulnya. Nah kalau yang aslinya tuh beneran bantet banget ini, tapi kalau ini udah mix. Jadi kalau Belgian Blue tuh rata-rata lahirnya sampai harus disesar karena memang saking besarnya si sapi bayinya pun. Nah kalau ini mah baik banget ya. Baiknya gimana, Kak? Baik aja. Dia mah nggak diikat juga bisa kemana-mana gitu. Nah yang paling parah itu tuh yang sapi Bali. Sapi Bali itu adalah banteng sebetulnya, itu namanya si Bomber. Yang ngurusnya Iskandar kemarin sampai diseruduk, kita sampai bawa dia ke IGD. Ya diseruduk. Sebegitu bahayanya sebetulnya karena kan ada tanduknya juga tajam. Nah kalau ini kan ada tanduknya, tapi tanduknya tuh ya nggak setajam si Bomber gitu. Dan kalau Bomber tuh nyeruknya tuh luar biasa banget ya sampai dibawa ke IGD. Nah kalau yang di ujung sana si Janoko mah atau yang ngurusnya. Nah kalau Janoko itu, insya Allah Janoko sih ya nanti ada dikabarin. Ya gitu. Nah kalau yang ini bertiga ini ya baru datang semuanya. Ini punya manajer gue. Kemudian itu ya sapi Madura. Terus itu teman kerja gue juga. Gitu.